Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji, uji kinerja PPK dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Joko Suryanto SPD. Saya adalah seorang guru di SDIT Muhammadiyah Al-Kausar Kartasura Sukoharjo. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Muhammadiyah Al-Kausar Kartasura Sukoharjo pada kelas 2 dengan materi gaya hidup bersih, rapi, dan teratur menggunakan pembelajaran Project Based Learning. Berikut ini uji kinerja saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, wonderful, Allahu Akbar. Ya, baik anak-anak semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Silakan Mas Gaisan untuk bisa memimpin doa. Teman-teman, Siap. sikap istiqomah. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, terima kasih Mas Gaisan. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Joko akan presensi anak-anak terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang belum hadir dan siapa yang sudah hadir ya. Mbak Aisyah Ayudia. Ya. Mbak Alila Kaya. Hadir. Mbak Keisha Azahra. Mas Rifki Hamidan. Hadir ya. Ya, alhamdulillah anak-anak hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan gaya hidup teratur ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan teratur, Pak Joko mau tanya dulu beberapa hal ya. Coba Pak Joko mau bertanya ke Mas Alfa dulu. Mas Alfa, Mas Alfa bisa memberi contoh akhlak terhadap diri sendiri itu misalnya seperti apa, Mas Alfa? Piknik Pak, biar senang terus. Ya, piknik biar senang terus ya. Itu termasuk bagian dari akhlak terhadap diri sendiri ya, biar senang terus ya. Coba misalnya yang kedua, Mbak Adira. Mbak Adira tahu nggak gaya hidup bersih itu gaya hidup apa, Mbak Adira? Gaya hidup yang selalu bersih ya. Baik, gaya hidup yang selalu bersih itu gaya hidup bersih. Kalau misalnya contohnya, nah contoh gaya hidup bersih itu seperti apa Mbak Aisyah?
membersihkan halaman rumah ya. Baik, contoh yang bagus membersihkan halaman rumah. Nah, lebih lanjut ya anak-anak, di sini Pak Joko akan menyampaikan materi tentang gaya hidup bersih, gaya hidup sehat, dan gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan gaya hidup teratur beserta contohnya ya. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini ya adalah anak-anak dapat meyakini bahwa hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur itu bagian dari cerminan dari iman ya. Dan yang kedua, anak-anak itu dapat menjelaskan arti gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, gaya hidup teratur dengan benar ya, dan menggunakan bahasa sendiri ya. Dan yang ketiga, nah anak-anak nanti di sini akan dapat membuat dan menciptakan poster, yang mana poster itu berisi dan berkaitan dengan gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan gaya hidup teratur ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, di sini akan Pak Joko jelaskan sedikit ya materi secara singkat berkaitan dengan gaya hidup bersih ya. Anak-anak perhatikan dengan sesama ya. Nah, gaya hidup bersih yaitu gaya hidup di mana keadaan yang terbebas dari kotoran ya dan yang lainnya. Jadi hidupnya selalu bersih. Baik itu apa? Baik itu bersih badan, bersih pakaian, dan juga bersih tempat kita tinggal ya. Nah, misalnya ini ya. Jadi beberapa yang harus dilakukan atau beberapa yang harus dijaga kebersihannya. Ya, bersih badan ya, misalnya kita mandi, gosok gigi, memotong kuku, dan membersihkan telinga dan lain sebagainya ya. Sesuatu yang berhubungan dengan anggota badan kita. Dan yang kedua adalah bersih pakaian. Nah, bersih pakaian contohnya gimana? Ya badan bersih dari najis dan juga kotoran pakaian kita ya. Dan yang ketiga adalah bersih lingkungan ya. Di mana lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas kita itu selalu bersih ya. Nah, dan yang kedua adalah gaya hidup rapi. Nah, jadi gaya hidup rapi yaitu gaya hidup dengan keadaan yang apik, tertata, tersusun dengan baik di dalam kehidupan kita ya, baik itu dari penampilan kita, penampilan di sekitar lingkungan kita, dan lain sebagainya ya. Contohnya apa? Nah, contohnya gaya hidup rapi itu adalah yang pertama yaitu misalnya ya rambut kita, terutama yang laki-laki ya, yang terlihat itu rambutnya selalu tersisir dengan rapi ya. Kemudian memakai baju yang sudah disetrika ya, memakai baju yang sudah disetrika rapi. Dan misalnya kita di sekolah maupun di rumah yang ada rak buku, nah kita menata rak buku dan juga menata mainan kita dengan rapi ya. Dan yang terakhir adalah gaya hidup teratur ya. Gaya hidup teratur itu apa anak-anak? Gaya hidup teratur itu adalah gaya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut atau tetap ya. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan kita itu selalu teratur. Nah, misalnya apa? Misalnya yang pertama, kita selalu olahraga rutin setiap pagi. Nah, yang kedua, misalnya kita selalu makan 3 kali sehari. Nah, itu kan teratur. Ketiga, kita selalu belajar dan mengaji secara teratur setiap malam ya. Dan yang keempat, kita berangkat sekolah tepat waktu. Kemudian, yang terakhir adalah tidak tidur terlalu malam ya, dan juga kita bangun lebih awal ya. Gitu anak-anak, paham semuanya? Ya, paham. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan materi ini, sebelum kita akan membuat project yang akan kita buat ya dalam satu kelompok nanti. Nah, anak-anak silakan lihat video berikut ini ya. Nah, anak-anak silakan perhatikan video berikut ini. Ini juga berkaitan dengan materi gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan juga gaya hidup teratur ya.
Mas Rifki coba duduknya yang bagus ya. Ya. Oke, baik anak-anak. Itu tadi materi video yang kalian amati. Nah, selanjutnya ya, anak-anak nanti Pak Joko akan buat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nah, menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Nanti silakan membuat poster sesuai dengan contoh gaya hidup yang Pak Joko sebutkan tadi ya. Contohnya seperti apa? Seperti ya. Nah, coba sebelum kita membuat project, coba semuanya berdiri dulu ya, biar tambah semangat ya. Berdiri, kursinya dirapikan ya. Ya, baik ya. Coba kalau Pak Joko bila tepuk 1, kalian jawab apa? Oke. Yes ya. Kalau tepuk 2, oke gitu ya. Yes. Oke, kalau 3, semangat gitu ya. Oke, coba semuanya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Oke ya, harus semangat hari ini ya. Nah, silakan anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak seperti yang tadi Pak Joko sampaikan ya, anak-anak sudah Pak Joko bagi kelompok menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok nanti Pak Joko akan berikan kertas ya, yang dimana kertas ini bisa kalian buat gambar poster sesuai dengan project yang akan kalian buat ya. Bisa dengan contoh gaya hidup rapi, bisa contoh dengan gaya hidup teratur, maupun gaya hidup rapi, bersih dan teratur ya. Nah, di situ di depan kalian juga sudah ada ini krayon dan juga pensil sebagai alat untuk pendukung ya. Nanti bisa ditulis, dan nanti setelah selesai ya, anak-anak bisa maju ke depan setiap kelompok yang diwakili oleh ketuanya untuk bisa mempresentasikan ke depan ya. Oke. Nah, baik, Pak Joko akan bagi satu persatu ya. Ini benar ya? Bukan? Ya, anak-anak silakan digarap ya, digarap dan kemudian dituliskan deskripsinya itu gambar apa ya. Oke, silakan. Anak-anak yang lain ikut membantu ya, ikut membantu, tidak harus dari tempat duduknya, tidak harus dari tempat duduknya. Ayo dibantu. Iya. Ayo langsung ini dikasih ini. Ayo, ini kamu boleh dari sini. Alfa dari sini. Ini ayo, ini langsung digambar ini. Maksudnya ini digarisin Anda. Langsung digarisi, terus nanti kalau yang diwarnai. Ya, tidak harus pakai garis ya. Tidak harus pakai garis. Nah, ini bagus ini ya. Oke. Nah, boleh kamu ini kan membantu ini. Nah, membantu ngarsir yang itu ya. Membersihkan lingkungan apa itu? Sekolah. Ya. Ayo, boleh langsung. Jadi duduknya yang bagus, Pak. Jangan naik di kursi ya.
Ya, yuk segera ya. Duduknya yang bagus, jangan naik di kursi. Kamu boleh berdiri dari sini aja, enggak apa-apa. Berdiri. Nah, berdiri di sini. Sudah? Kalau yang sudah silakan langsung diwarnai ya. Waktu kita terbatas 5 menit lagi ya. Kalau nggak sempat diwarnai, boleh pakai pensil aja, nanti ada keterangannya. Ya, duduknya bagus. Ini agak geser sini biar semuanya bisa menganu. Baik ya, ayo. Coba Mas. Ya, boleh langsung dikasih tulisan. Boleh. Nah, nanti setiap ketua kelas harus bisa menjelaskan itu gambar apa ya. Gambar orang lagi apa. Kamu sebelah sini nggak apa-apa, Mbak? Sini. Biar bisa ikut ini. Gaisan, ayo Gaisan. Ini agak geser sini, agak geser sini. Pak dia keburu-buru. Gak bantuin malah. Ya, ayo ini kelompok 1 sudah mau selesai ya. Ini boleh diwarnai sesukanya, nggak harus bagus. Ini nanti yang maju siapa ya? Alfai ya. Baik. Kamu nanti jelaskan ini gaya hidup apa dan gambar apa. Duduk yang bagus. Ini loh, ini kamu.
Anak-anak, silakan anak-anak setiap kelompok untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah digambar melalui gambar poster tersebut ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 diwakili oleh Elano. Mas Elano ya. Silakan Mas Elano untuk maju ke depan dan dijelaskan ke teman-teman. Ya, sini. Maju lagi ya, anak-anak bisa perhatikan. Nah, Mas Gaisan, ini Mas Gaisan kelompok 1 menggambar apa Mas Gaisan? Orang lagi baca buku. Orang lagi baca buku. Orang lagi baca buku itu gaya hidup apa Mas? Gaya hidup Teratur. Gaya hidup teratur, berarti belajar teratur gitu ya Mas Gaisan ya. Oke, belajar teratur setiap malam baca buku dan juga mengaji ya. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih Mas Gaisan. Kita tempel di sini apa untuk hasilnya ya. Silakan Mas Gaisan untuk ditempel di sini. Ya. Sini, tempel di sini. Ya. Terima kasih Mas Gaisan untuk kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Selanjutnya untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 diwakili oleh Mas Alfaye ya. Silakan maju Alfaye. Ya. Coba Mas Alfaye dijelaskan ke teman-teman. Ini Mas Alfaye dan teman-teman satu kelompoknya gambar poster apa Alfaye? Menyikat gigi. Menyikat gigi ya, sikat gigi ya. Oke, Mas Alfaye kira-kira dan teman-teman sikat gigi itu termasuk gaya hidup apa Mas Alfaye? Bersih. Gaya hidup bersih ya. Benar teman-teman? Ya, sikat gigi itu termasuk gaya hidup bersih ya. Jadi jangan lupa anak-anak untuk selalu sikat gigi setiap hari, oke? Terima kasih Alfaye. Kita tempel dulu di sini ya. Baik. Ya, terima kasih Mas Alfaye ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, baik, selanjutnya untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 diwakili oleh Mbak Keisha. Oke, silakan Mbak Keisha. Lewat sana Mbak Keisha. Ya, Mbak Keisha dan kelompoknya ini coba ditunjukkan posternya. Ini kira-kira Mbak Keisha dan teman-teman ini menggambar apa Mbak Keisha? Membersihkan lingkungan rumah. Membersihkan lingkungan rumah ya. Nah, kira-kira dari gambar ini contoh gaya hidup apa Mbak Keisha? Gaya hidup bersih. Gaya hidup bersih ya. Nah, membersihkan lingkungan rumah dengan menyapu merupakan contoh gaya hidup bersih ya. Oke ya, terima kasih Mbak Keisha, benar ya. Kita tempel di sini terlebih dahulu ya. Baik. Ya, oke, kita beri applause untuk kelompok 3 ya. Ya, oke, untuk kelompok Mbak Keisha dan teman-temannya. Baik, selanjutnya kelompok terakhir, silakan maju untuk mempresentasikan hasil posternya. Ya, oke, agak lebih maju Mbak Aisyah. Mohon maaf. Oke, coba Mbak Aisyah ditunjukkan posternya. Ini gambar apa Mbak Aisyah? Menata rak buku. Menata rak buku. Ya, menata rak buku. Ini ada orang, kemudian ada menata rak buku ya. Kira-kira yang digambar Mbak Aisyah dan teman-teman ini termasuk gaya hidup apa? Rapi. Gaya hidup rapi ya. Ya, menata buku termasuk gaya hidup rapi ya, benar ya. Oke, terima kasih Mbak Aisyah.
kita tempel dulu di sini ya. Oke. Ya. Baik, nah kita sudah dapat 4 poster ya, 4 kelompok, 4 poster, dimulai dari orang membaca buku, kemudian menyikat gigi, membersihkan lingkungan rumah, dan juga menata rak buku ya. Baik, anak-anak semua ya, coba sebagai penutup di pembelajaran kali ini ya, Mbak ya, duduknya rapi, oke? Nah, sebagai penutup untuk pembelajaran hari ini tentang pelajaran gaya hidup bersih, rapi, dan teratur, ya coba Pak Joko mau mengajak anak-anak untuk menyimpulkan ya. Hari ini pembelajarannya tentang gaya hidup bersih, rapi, dan teratur. Coba Pak Joko minta satu anak buat menyimpulkan ya. Coba gaya hidup bersih itu gaya hidup yang seperti apa, Mas Elano? Gaya hidup yang selalu bersih ya, dan juga terbebas dari kotoran ya. Benar yang disampaikan Mas Elano ya. Gaya hidup yang selalu bersih dan terbebas dari kotoran. Coba yang kedua, Mbak Keke, coba Mbak Keke, gaya hidup gaya hidup rapi itu contohnya apa, Mbak Kesha? Ya, gaya hidup yang selalu rapi. Misalnya menata buku ya, menata buku, termasuk kelas ini juga harus selalu rapi, mejanya selalu rapi ya. Gitu anak-anak, sudah paham untuk materi hari ini? Sudah, baik ya. Nah, baik anak-anak, sebagai refleksi untuk hari ini, Pak Joko mau bertanya ya. Anak-anak semua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Ya, menyenangkan. Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian paham? Ya, baik anak-anak, sebelum Pak Joko tutup untuk hari ini, Pak Joko menginformasikan bahwa pekan depan kita akan belajar tentang bacaan, zikir, dan doa setelah sholat ya. Sampai bertemu di pekan depan, anak-anak, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Wahid isnain salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, baca akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.